rusak kita. Nah setelah itu polisinya bergerak cepat, dasarnya apresiasi sama Pak Ridwan sama anggotanya luar biasa. Dengan adanya kasus demikian, Bapak Ridwan bergerak cepat sehingga bisa mendinginkan masalah Solok, bisa betul-betul apresiasi. Dan Pak Kodim juga jangan kecewa, sebetulnya sudah koordinasi dengan Pak Yon. Saya sampaikan Pak Yon sudah selesai Pak Yon, tidak masalah insya Allah, karena ini kasusnya kan ibu-ibu. Nah semalam sebelumnya kami musyawarah Komisi Agung, hari Seninnya kami musyawarah Komisi Agung bagaimana mengatasi masalah ini. Rencana kami tidak menjadikan ini kasus dari instansi, karena ibu ini kan bukan atas nama instansi membuat semacam postingan, tapi secara pribadi. Bagusnya kita datangi secara pribadi. Lalu saya hubungi RW-nya, Pak RW, kami ingin silaturahmi ke tempat ibu untuk minta klarifikasi apa maksud ibu tersebut memprovokasi massa di Solo sehingga kita tidak lagi tenang. Kata Pak RW-nya, iya silakan dia. Tapi saya tanya lagi, ada tidak suaminya di rumah? Oh, suaminya di Jakarta. Oh kalau begitu tidak mungkin kita ke rumahnya. Jadi kalau tidak ada suaminya nanti ibunya stres, takut nanti. Kita tidak ingin bikin ibu takut, apalagi yang kecil. Ya kalau begitu kita datang saja ke kantornya besok. Kita datangi ke kantornya, kita hubungi juga dia. Ya, kita hubungi juga Pak Kasatnya, semuanya kita hubungi bahwa kita nanti akan mengklarifikasi dan sampaikan di sana kita kesini bukan untuk demo, bukan unjuk rasa atau mengintimidasi ibu tersebut, tapi kita ingin menyelamatkan Solo supaya Solo jangan ribut. Ini yang sebenarnya ini. Jadi saya itu ketemu, kami pesankan sama direktur ketika itu, Bu, kami dapat informasi ibunya agak tanya-tanya nih. Kami pesankan sama ibu, tolong ibunya jangan nanti bicaranya kasar sama kami. Sebab kalau kasarnya sama kami keluar, kami nggak berdebat. Kami nggak suka berdebat, kami keluar, nanti kami ke kantor polisi. Biar kasus ini polisi yang ngatur. Rupanya ibu dokternya responnya bagus. Baru masuk nangis, minta maaf. Soalnya semua ustadz yang hadir ketika itu tidak ada yang memperpanjang. Menanyakan kenapa ibu berbuat demikian, tidak ada lagi. Itu seluruh ormas yang hadir, ada dari FPI, dari Forum Muballigh Pembela Islam, dari Forum Masyarakat Minang, dari MUI, ada juga dari Yasinan, dan terakhir kalau salah Pak Kemenak yang datang ya. Pak Kemenak. Nah, setelah ini terjadi, kita selesai, tidak ada masalah. Nah, saya tadi didatangi sama Pak Ridwan di masjid. Nah, kenapa Pak Ridwan? Ini kasus yang dinaik lagi. Kenapa? Ribut kenapa? Kan udah selesai. Saya juga sampaikan sama Pak Yon, udah oke Pak Yon, udah selesai, kita nggak usah. Ya untung kemarin nggak nanya ketika itu ya kan, ya nggak apa-apa lah, pokoknya udah selesai, nggak ada masalah lagi. Di kabupaten gimana ya? Pokoknya insyaallah udah selesai. Kita kan nggak punya ribut, kita pengennya kita bagaimana Solo ini aman, apalagi ini bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah polisinya bergerak cepat dan saya salut kali ini beberapa polisi ini. Ternyata mereka itu respon sekali. Respon tapi saya aneh. Ini ada di WA saya, justru yang disalahkan polisi di sini. Ini aneh nih Pak. Ini rekan-rekan media tolong dibantu. Kenapa malah polisi yang Pak? Saya kasihan sama Pak Ridwan ini, saya nggak pernah akrab sama beliau, tapi saya lihat orangnya baik nih. Kenapa beliau yang dituduh intimidasi? Padahal beliau lah yang berjasa besar untuk menenangkan kota Solo. Ini saya tahu persis nih Pak. Karena saya pelaku pribadinya. Nah, ini sebetulnya Pak Ridwan yang betul-betul kerja luar biasa nih. Tapi saya baca di WA, justru Pak Ridwan bawa pistol, mengajak ibu tersebut mengintimidasi. Padahal ketika pertemuan di rumah sakit, Pak Ridwan pun tidak bicara sepatah kata pun. Mana Pak Ridwan? Ya Pak ya? Tidak ada. Kalau saya Bapak Wali Kota, saya konfirmasi sama beliau. Kenapa bisa menyelamatkan kota Solo nih? Padahal awalnya banyak yang mau datang, Bu. Tapi karena gerak cepat polisi, akhirnya selesai. Saya juga kasih informasi sama sama Pesko, Pesko bangkainya, dia kan jangan sampai ribut. Jadi semua kita pengennya aman, pengennya damai. Nah, ini oknum-oknum ini yang punya ulah. Ini kami bisa buktikan, kami tidak mau mendatangi ibu tersebut tanpa ada suami. Ibu bisa bayangkan, seandainya ada suami,
kami datang. Dengan apa? Silaturahmi, baik-baik. Tapi jika tidak ada suami, kami tidak datang. Apa tujuannya? Supaya ibu jangan takut, supaya jangan stres. Bagaimana mungkin kami justru menteror ibu? Sehingga sekarang bertanyakan para mubalik, orang-orang Solo menteror agak sampai jam 2 malam. Ini kan WA-nya jelas nih. Sampai jam 2 malam, tiap malam sampai tadi malam tuh masih diteror. Ini bikin berita justru membuat kacau Soloknya, Kak. Jadi kalau bisa ini diselesaikan malam hari ini, insya Allah selesai. Tapi kami juga meminta nih Ibu Kapolres, ada salah seorang yang namanya Adi Putra. Adi Putra ini pegawai kantor Koperindak. Koperindak. Dia juga bikin status ke TV dia. Iya. Tapi beliau tentu tidak bisa menyelesaikan beliau karena beliau cuma bicara sama bapaknya tadi. Ini masalahnya biasanya saya sama saya dulu, Pak. Biasanya sama saya dulu, baru nanti jawabannya kemana-mana. Jadi saya katakan, kalau hanya sama bapaknya nggak bisa. Sampaikan, tolong. Ini minta lagi sama ibu apanya, Bu, entah jadi polsek, entah di Polres, dinasihati. Kita nggak pingin ribut-ribut, tapi nasihati saja. Tolong jangan bikin hati. Jadi minta maaf. Jadi kita selesaikan, jangan sampai ribut-ribut. Malu kita sama orang kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kronologisnya. Dan kita sekali lagi apresiasi sama Pak Kasatnya. Nah, justru beliaulah sebetulnya menyelamatkan Kota Solo ini. Sehingga dengan demikian kita tidak jadi ribut. Nah, kalau tidak Pak Ridwan nggak aktif ketika itu, ya pada mau turun. Saya sampaikan rumah sakit tidak boleh demo, nanti pasiennya pada stres. Ya Bu, jadi itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Lebih maafnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.